Selamat hari Minggu, selamat siang. Kita akan memasuki ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry. Kita percaya kita tetap dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan selama seminggu ini, dan pada hari Minggu ini, hari Tuhan, kita menaikkan pujian dan syukur kepada-Nya. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di
Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu sehingga kami diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan di hari Minggu yang cerah di tempat ini, dan kami juga akan memberitakan firman-Mu, perjamuan kudus, semuanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat dan syukur hanya bagi Allah Bapa, bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Tuhan kami, ketiganya yang esa. Di dalam nama Tuhan Yesus,
yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. HP-nya Mama mana? Ya. HP-nya Mama. Oh. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan lagi. Mari kita puji Tuhan dari lagu yang kita akan nyanyikan bersama ya. Sungai sukacita mengalir di dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji Tuhan di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku
pemberitaan firman Tuhan. Dan mari kita siapkan, kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab di Perjanjian Lama ya, seorang yang bernama Joseph atau Yusuf ya. Kita akan belajar seorang tokoh Alkitab yang masih sangat muda ya, 17 tahun umurnya waktu kejadiannya. Jadi Yusuf, pemuda yang berumur 17 tahun, ini seorang tokoh yang hebat, yang Roh Kudus kasih sama Opa untuk dibahas di siang hari ini. Mari kita sediakan dari kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Kita akan siapkan dulu kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11, dan kita akan renungkan bersama tokoh yang luar biasa ini, seorang pemuda yang masih sangat muda, masih berumur 17 tahun, yang namanya kita sudah kenal adalah Yusuf. Mari kita berdoa dulu, mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami mau duduk diam mendengarkan pemberitaan firman-Mu, firman-Mu yang menjadi pedoman, kekuatan, terang bagi jalan hidup kami. Kami mau belajar dari firman-Mu tentang seorang pemuda yang luar biasa, yang bernama Yusuf, yang akan kami beritakan saat ini. Mari Allah Roh Kudus berbicaralah melalui mulut perkataan hamba-Mu ini, sehingga firman-Mu ketika diberitakan tidak akan sia-sia, tetapi menjadi sukacita, kekuatan, rema dalam hidup kami, bahkan menjadi berkat. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Mari kita baca, dan saya persilakan If yang baca kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Silakan. Tuhan dengan perikop judulnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari
bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ini. Oke, terima kasih Devi. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasih Tuhan, kita belajar dari tokoh yang luar biasa ini. Kenapa Opa bilang tokoh luar biasa? Karena dia masih seorang pemuda 17 tahun. Bayangkan ya, seorang pemuda 17 tahun yang Tuhan sudah sediakan untuk dipakai Tuhan luar biasa. Ya, kita sudah tahu jalan ceritanya Yusuf ya. Tapi mari kita belajar beberapa poin dari pengalaman hidup Yusuf ini. Dari pembacaan tadi, pertama-tama tentu kita akui dulu ya, setiap manusia di dunia ini, termasuk Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan saya sendiri, Opa, Oma, Devi, kita semua tidak luput dari tekanan hidup, kesusahan hidup. Mungkin sekarang ada seorang kawan yang lagi keadaan susah, menderita di satu tempat yang jauh dari suami, jauh dari anak-anaknya. Coba kita lihat cerita Yusuf ini. Dia juga pernah jauh dari bapaknya, dari saudara-saudaranya, bahkan mengalami tekanan yang luar biasa. Makanya, mari kita belajar ya. Sebab tidak mungkin Roh Kudus tulis di dalam Alkitab tokoh Yusuf ini kalau cuma tidak ada artinya. Kita percaya dari tokoh Yusuf ini banyak hal yang kita bisa belajar. Pertama-tama kita lihat ya, Yusuf ini kalau dari pembacaan tadi adalah salah satu anak dari Yakub. Yakub disebut sini kadang-kadang Israel. Karena nama Israel bagi Yakub ini ketika dia bergumul dengan seorang malaikat di tepi sungai Yabok, di yang sekarang kalau kita ke Israel namanya kota Mahanaim. Disitulah tempat Yakub ya bergumul dengan seorang malaikat yang ternyata itu adalah Tuhan Yesus ya, di tepi sungai Yabok yang sekarang kotanya namanya Mahanaim ya. Kemudian Yakub ini kawin dengan 4 istri ya, kita tahu dia cinta kepada Rahel, tetapi omnya Laban menipu dia, yaitu memberi dulu Lea, padahal dia sudah bekerja 7 tahun mengembalakan doa. Karena itu syarat dari pamannya atau omnya yang bernama Laban, bukan si Laban Batak ya, Laban ini termasuk omnya Yakub. Jadi dia jatuh cinta sama Rahel, tapi omnya menipu. Jadi ya ada juga paman-paman yang suka menipu ya. Setelah 7 tahun bekerja dikasih Lea dulu, anak yang paling tua. Kemudian kalau kamu dapat Rahel, oke, kerja lagi. Yakub sabar. Karena apa? Cintanya kepada Rahel. Itu ceritanya ya. Kita kembali dulu di pembacaan ini. Hasilnya Yakub punya istri 4, yaitu Lea, Rahel, dan pembantunya Lea bernamanya siapa? Silpa ya. Silpa, pembantunya Lea. Dapat lagi seorang pembantu, Silpa. Kemudian Rahel juga tidak mau kalah, dia kasih juga pembantunya Bilha. Jadi 4 lah istrinya Bapak Yakub ini. Hebat ya Bapak Yakub. Dia cuma naksir Rahel, tapi dia dapat 3 bonus dari 4. Tapi begini Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang diceritakan Alkitab di perjanjian lama maupun di perjanjian baru tidak semua kita harus ikuti. Ada hal-hal yang positif, tapi ada juga hal negatif yang kita tidak boleh contoh. Contohnya Yakub lah. Jangan bapak-bapak atau saudara-saudari berkata Yakub saja 4 istrinya Opa, kita juga bisa. Tidak, itu salah ya. Opa tegaskan salah. Jadi ada yang benar, ada yang tidak benar.
Kita kembali di pembacaan kita. Kalau kita tahu dari pembacaan ini, di ayat 1 dikatakan Yusuf waktu itu tatkala ya, jadi waktu itu berumur 17 tahun. Jadi dia masih sangat muda, sangat naif orang bilang, masih polos, jadi belum pengalaman ya. Jadi dikatakan di situ di ayat ini, saudara-saudaranya Yusuf, kakak-kakaknya Yusuf benci kepada Yusuf. Kenapa? Ada dua hal. Tapi kita lihat dulu apa kerjanya Yusuf. Mengembala kambing domba. Kejadian 37 ayat 2 tadi ya. Biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa. Di sini kita harus perhatikan. Kenapa Roh Kudus tulis Yusuf mengembalakan domba sama-sama anaknya Bilha dan Silpa? Karena itu adalah saudara-saudara tiri dari pembantu ya. Jadi di sini ada saudara-saudara Yusuf melakukan kejahatan. Kalau kita baca tadi di ayat 2 bagian akhir, bagian B, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang apa? Kejahatan saudara-saudaranya. Nah, apa kejahatan saudara-saudaranya Yusuf? Jadi saudara-saudaranya Yusuf yang 10 ya, karena waktu itu Benyamin tidak dihitung. Kenapa? Benyamin masih kecil, itu adiknya Yusuf ya, adiknya bungsunya Yusuf, namanya Benyamin, itu masih di rumah, belum menggembala domba. Yusuf yang paling muda, kakak-kakaknya 10 orang selalu membuli dia. Tahu membuli, menganiaya ya, begini. Kenapa dibilang di sini saudara-saudaranya benci Yusuf? Karena Yusuf selalu melapor kepada ayahnya di ayat 2 tadi kejahatan saudara-saudaranya. Apa itu kejahatan saudara-saudaranya? Begini ya, kakak-kakaknya ini mulai dari Ruben, sampai Simeon, Isakar, Zebulon, Yehuda, siapa lagi? Naftali, ada 10 ya di atasnya Yusuf. Yusuf kan yang ke-11. Kemudian yang bungsu siapa? Benyamin, tapi ada saudara perempuan namanya Dina, saudara perempuan. Jadi Yusuf ada bersaudara 13. Yang saudara kandung cuma Yusuf dan Benyamin. Yang lainnya itu saudara tiri. Nah, apa kejahatan saudara-saudaranya yang sering dilapor oleh Yusuf kepada siapa? Bapaknya Yakub. Kalau orang Makassar bilang apa? Pajama. Bapak Ibu nggak tahu itu istilah Makassar ya. Pajama itu lapor-lapor. Tapi di sini Yusuf bukan negatif. Kalau pajama bahasa Makassar itu negatif ya, negatif. Tapi kalau di sini Yusuf dikatakan Alkitab tidak negatif. Kenapa? Dia waktu itu masih sangat muda. Jadi masih naif atau polos. Jadi apa dia lihat di padang rumput waktu mengembalakan domba, itu dia lapor sama bapaknya. Apa kejahatannya saudara-saudaranya? Yaitu begini. Ketika mengembalakan domba, yang disuruh-suruh siapa? Yusuf. Yusuf yang disuruh-suruh, kan dia yang paling muda. Yusuf kau jaga itu domba. Baru mereka pergi bermain-main, entah kemana. Jadi Yusuf kasihan apa? Dibully, ditekan. Nah, kejahatan saudara-saudaranya inilah yang dia lapor sama bapaknya. Jadi kalau dia pulang ke rumah, Papa, ini kakak-kakakku yang 10 tidak pernah jaga domba. Saya yang disuruh jaga. Itu kan satu kejahatan ya, kalau Alkitab kejahatan. Karena Tuhan mau ke-11 ini, kecuali Benyamin ya, Benyamin masih kecil. Kalau disuruh Yakub bapaknya menggembalakan domba, harus bersama-sama. Tapi mereka pakai kesempatan. Karena apa? Mereka membenci Yusuf. Kenapa? Karena satu, kita pelajari ya, Yusuf suka lapor-lapor kejahatan saudara-saudaranya. Kedua, ini juga salah Yakub. Yusuf sangat dikasihi oleh Yakub. Nah, bapaknya. Jadi di sini juga ada golden boy, anak emas, anak yang dimanjakan oleh bapaknya. Apa buktinya?
Sehingga ini menimbulkan iri 10 saudara-saudara. Karena mereka iri, oke, kita balas. Kalau mau ngembala domba, suruh dia. Kita balas ini sama dia. Karena ayah, bapak kita terlalu sayang sama dia. Dan kita seperti dianaktirikan, dibedakan rasa sayangnya. Ini tidak baik. Ini pelajaran juga bagi orang percaya, ayah ibu. Janganlah membeda-bedakan anak-anak ya. Kita belajar dari Yakub, biar Yakub ini hamba Tuhan, tapi kelemahannya ada juga ya. Ini kelemahannya, yaitu dia terlalu sayang. Di mana buktinya? Yaitu ketika di ayat 3 bagian B, Yakub menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Sedangkan 10 kakak-kakaknya jubah-jubah biasa. Jubah itu kalau sekarang seperti jaket atau jas ya. Kalau Yusuf bahasa aslinya gini. Yakub menyuruh membuat jubah yang warna-warni. Karena waktu itu ya zamannya Yakub dan Yusuf yang warna-warni itu mahal sekali. Kalau mungkin sekarang Louis Vuitton lah, atau Hammer, apalagi merek-merek mahal. Itu diberikan pada Yusuf. Tapi kakak-kakaknya jubah-jubah yang biasa saja, murah-murah. Jadi di sini menimbulkan kecemburuan 10 saudara Yusuf terhadap Yusuf. Jadi mereka balas dengan berbuat kejahatan. Nah, di sini kita bisa belajar ya. Tapi sebenarnya juga saudara-saudara Yusuf itu kita lihat salah. Karena di ayat 4 bagian B dikatakan, maka bencilah mereka, yaitu saudara-saudara Yusuf, kakak-kakaknya, kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Bahasa aslinya gini. Maka bencilah kakak-kakaknya Yusuf, dan mereka tidak mau menyapa dia dengan shalom, dengan damai sejahtera. Betapa bencinya, benci sekali ini namanya. Sudah ada unsur kepahitan mungkin. 10 kakak-kakak Yusuf ini sangat membenci Yusuf. Ya ini juga akibat Yakub ayahnya yang membeda-bedakan kasih. Dan juga kedua, karena Yusuf suka melapor-lapor sama bapaknya. Itu kakak-kakakku itu tidak pernah mengembalakan domba ayah. Dia cuma suruh-suruh saya. Nah itu. Jadi sudah 2 hal yang membuat kebencian saudara-saudara Yusuf. Jangan terjadi di keluarga kita. Jangan terjadi di persekutuan baru. Ya. Itu ada yang pilih kasih. Jangan misalnya opa dengan oma memilih kasih si A atau si B, yang lain ada golden boy atau golden girl di warlock, nggak boleh. Nanti menimbulkan iri anggota warlock lainnya. Jadi ini terjadi di keluarga Yakub ya. Jadi Alkitab begitu jujur memaparkan kelemahan tokoh-tokoh Alkitab. Nah, jadi kita lanjut ya. Ditambah lagi kebencian saudara-saudaranya apa? Mimpi. Yusuf ada 2 kali mimpi. Pertama dia mimpi, dia karena masih naif, masih polos, pemuda yang masih hijau, jadi dia tidak ada berniat jahat sama saudara-saudaranya. Jadi waktu di padang rumput, Yusuf berkata gini, kakak-kakak dengar dong, tadi malam saya mimpi. Ada berkas-berkas gandum, kita punya masing-masing. Tapi semua berkas itu, yaitu kakak-kakak, semuanya tunduk kepada berkasku. Nah, tambah marah lah kakak-kakaknya. Oh, berarti kita akan menyembah kau, Yusuf. Nah, jadi kebencian kakak-kakaknya menjadi-jadi ya. Pertama, karena bapaknya mereka, yaitu Yakub, pilih-pilih kasih. Ada golden boy. Kedua, karena Yusuf suka lapor-lapor sama bapaknya. Jadi tambah marah mereka. Yang ketiga, Yusuf menceritakan mimpinya. Padahal maksudnya Yusuf polos ya. Tidak ada mau bilang, saudara-saudara, kamu harus tunduk pada saya. Dia cuma cerita mimpinya. Nah, di sini kita belajar ya. Di mimpi yang pertama, Yusuf bermimpi ada berkas-berkas gandum masing-masing. Kalau di Israel itu habis panen, gandum diikat-ikat ya. Misalnya, Yusuf punya 1 ikat, Ruben punya 1 ikat,
Simeon punya, Yehuda punya, Naftali satu ikat. Dan di mimpinya itu Yusuf melihat apa? Semua berkas gandum kakak-kakaknya sujud menyembah. Itu kakak-kakaknya tambah marah. Apa tukang mimpi? Karena dia disebut tukang mimpi ya. Tukang mimpi berarti kita nih kakak-kakakmu akan menyembah kau. Tahu diri dong, kita kakak-kakak yang harus disembah. Nah ini, di sini kita belajar teman-teman. Karena begitu naifnya, polosnya Yusuf sebenarnya tidak salah ya. Bukan opa bela dia. Karena dia mendapat mimpi dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan sudah kasih profetik sama Yusuf, kau akan menjadi pemimpin. Dan kita lihat di kemudian hari memang dia jadi Perdana Menteri di Mesir ya. Jadi terbukti mimpinya. Tapi kakak-kakaknya tidak mau terima. Padahal begini ya, ini opa bukan bela Yusuf. Di zaman itu, setiap mimpi itu berasal dari dua saja. Dari Tuhan atau dari setan. Ya, kita lihat waktu Yakub di Peniel, dia tidur. Bukan di Peniel, di Betel, di Luz, tanah Luz. Dia tidur, dia lihat malaikat turun naik lagi ke atas, sehingga tempat itu dia sebut Betel, rumah Allah. Jadi zaman itu, zaman di perjanjian lama, banyak mimpi itu adalah dari Tuhan. Jadi Yusuf menceritakan sama saudara-saudaranya, tidak ada niat dia mau menyombongkan diri. Tapi kakak-kakaknya memang sudah dasar benci, ditambah lagi dikompori lagi dengan mimpi ini. Oh begitu tukang mimpi, berarti kita ini akan menyembah kamu. Itu belum cukup. Ada lagi mimpi Yusuf yang kedua. Mimpi Yusuf kedua apa? Waktu dia tidur, dia mimpi, Tuhan kasih mimpi dia apa? Dia lihat matahari, terus dia lihat bulan, dan kakak-kakaknya yang 10 atau dengan adiknya, siapa? Benyamin, 11 bintang yang berbentuk bintang-bintang. Kamu itu saudaraku yang 11 bintang. Matahari dan bulan pun menyembah aku. Jadi di mimpi itu ada Yusuf berdiri dan bintang 11 itu dengan matahari dan bulan menyembah Yusuf. Nah, itu dia cerita lagi sama kakak-kakaknya di padang rumput. Tambah marah lagi kakak-kakaknya ya. Dan lebih hebat lagi, karena Yusuf begitu antusias ya, begitu gembira, pulang dari bergembala, dia lapor sama bapaknya lagi, sama Yakub. Papa, tadi malam saya mimpi, matahari, bulan, dan 11 bintang itu kakakku dan adikku, semua menyembah aku. Itu begitu polosnya ya dia. Dia nggak menyombongkan diri, Roh Kudus bilang. Bapaknya tegur, karena orang Yahudi tahu, orang Israel, matahari dan bulan itu ayah ibu, yaitu Yakub dan Rahel. Oh, jadi kami, itu kita baca di ayat berapa itu gitu, ayat 10 ya. Ditegur, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Karena di mimpi itu begitu bunyinya. Siapa yang salah? Yang kasih mimpi Tuhan. Yang salah orang yang menerjemahkan. Tuhan sudah kasih pesan profetik bahwa di keluarga Yakub itu Tuhan pilih Yusuf, bukan Yehuda ya. Meskipun Yehuda, dari turunan Yehuda muncul siapa? Tuhan Yesus. Tapi dia Tuhan pilih Yusuf. Bahwa dialah yang akan menyelamatkan keluarga ini di kemudian hari, karena suatu saat dia akan jadi Perdana Menteri, wakilnya Raja Firaun di Mesir. Kita sudah tahu ceritanya ya, tapi di sini kita belajar ada beberapa hal ya. Kebencian terhadap saudara itu tidak boleh ya. Di sini sebenarnya kakak-kakak Yusuf juga ada salahnya. Mereka tahu adiknya masih muda, masih polos, naif. Jadi apa yang disampaikan mereka harus berpikir, wah, karena mereka tahu zaman itu kalau ada mimpi itu dari Tuhan selalu. Ya, itu dulu kita pegang. Jadi waktu Yusuf sampai mimpi 2 kali, itu Tuhan mau konfirmasi bahwa Yusuf saya pilih akan menjadi kepala
biar Yakub, istrinya dan saudaranya akan sujud menyembah. Dan itu Tuhan buktikan waktu Yusuf jadi perdana menteri. Nah, sekarang kita belajar ya beberapa hal dari cerita Yusuf ini yang Papa catat. Ya. Luar biasa nih Yusuf ya. Yusuf menderita gara-gara dia cerita lagi mimpinya itu, marahlah. Siapa yang marah pertama? Ruben. Wah, ini adik kita tukang mimpi ini, kita harus kasih pelajaran. Terus Naftali, kalau saya baca di kitab Yasar, Naftali bilang kita bunuh. Padahal sekarang Perdana Menteri Israel suku Naftali ya. Dari suku Naftali itu kalau lihat anak-anak Yusuf suka pembunuh dia. Kita bunuh saja dia, tukang mimpi, kita benci. Kenapa sampai mereka tega membunuh adiknya? Karena kebencian mereka sudah memuncak. Nah ini bahaya, kalau kita menyimpan kebencian tidak boleh. Kita apalagi ini saudara mereka, lihat ya, saudara bersaudara saja, cuma gara-gara mimpi 2 kali mimpi, terus ditambah bapaknya beda-bedakan kasihnya. Maka kebenciannya sampai Naftali bilang lebih kita bunuh. Tapi Simeon yang usul janganlah, lebih kita buang dia di sumur. Ya, dan kita tahu akhirnya Yusuf mereka ambil keputusan buang di sumur. Waktu itu Ruben yang paling sulung lagi berjalan, jadi Ruben tidak tahu. Tahu-tahu yang 9 bersaudara itu sudah membuang Yusuf di sumur. Ya, kita baca di Alkitab tidak ada cerita tentang sumur ini ya. Tapi Opa baca di kitab Yasar, dia di dalam sumur itu berapa hari? Sekitar 3-4 hari. Dan dia menderita karena tidak dikasih makan saudara-saudaranya. Satu ya. Kedua, di dalam sumur itu, ini yang tidak dicatat di sini, tapi di kitab Yasar ada tulis, di dalam sumur itu banyak kalajengking, banyak ular berbisa. Jadi memang teganya ya kakak-kakaknya Yusuf buang di sumur itu. Mereka tahu karena di dalam sumur itu ada kalajengking banyak sekali itu berbisa kan. Dan besar-besar kalajengkingnya dan ular-ular berbisa. Jadi dengan kata lain mereka memang mau bunuh adiknya ini. Tapi lihat ya, kalau Tuhan sudah merencanakan hidupnya terhadap Yusuf, rencana Tuhan terhadap Yusuf tidak ada yang bisa halangi. Kalau pakai logika Bapak Ibu, Yusuf sudah mati di sumur. Tapi kalau kita baca di kitab Yasar, Tuhan usir itu kalajengking dengan ular, sehingga waktu dalam sumur itu di kitab Yasar tulis, Yusuf sampai meraung-raung, menangis-menangis. Kakak-kakakku, kasihani aku adikmu, apa dosaku, apa salahku sampai kamu mau bunuh saya ini dengan ular. Saya janji tidak cerita lagi sama bapakku. Karena ada yang bilang, itu lapor sama papa sekarang. Oh jadi mayat dalam sumur. Di kitab Alkitab kita tidak ditulis ya. Tapi Opa baca di kitab Yasar, di situ lebih terperinci. Di kitab Orang Jujur, Yasar itu hanya kitab Orang Jujur, ditulis itu. Semalam-malamnya Yusuf meraung-raung. Dia berteriak, panggil-panggil papanya, mama. Papa, mama, ini kakak-kakakku jahat sekali. Aku dengan ular berbisa banyak sekali dengan kalajengking. Tapi kalau kita baca di kitab Yasar, Tuhan menghalau binatang berbisa itu sehingga Tuhan kumpul di sudut sumur tua itu. Jadi itu ular dengan kalajengking cuma orang Manado bilang agak-agak saja. Cuma lihat Yusuf dan tidak bisa melukai Yusuf. Jadi seperti kisah Daniel di gua singa ya, itu. Terus besoknya ada orang Midian lewat, bangsa Midian. Terus Yehuda bilang, lebih kita jual sama orang Midian. Ya. Singkat cerita, mereka jual adiknya, tega sekali. Sudah tidak mati, mereka jual sampai hati ya. Mereka jual sama orang Midian. Ditulis itu laku dengan 20 keping perak. Kalau Tuhan Yesus berapa? 30 keping perak. Jadi Yusuf ini gambaran Tuhan Yesus di perjanjian lama ya. Dia laku 20 keping perak. Dan singkat cerita,
di tengah jalan. Tapi waktu penjualan Yusuf kepada orang Midian, di sini nggak ditulis. Opa baca lagi di kitab Yasa, di situ bertengkar lagi. Nah, jadi Yehuda bilang, mau beli, ini budak kami. Mereka tidak mengaku ini adik, karena zaman itu budak ada ya. Ini budak kami mau jual. Yusuf bilang, bukan, ini aku adik mereka. Terus orang Midian lihat juga, tidak mungkin budak ini. Pertama pakaiannya bagus ya. Kedua dia gagah. Kan Yusuf laki-laki ganteng ya. Kalau di Warot siapa yang ganteng ini? Ganteng. Kalau kita lihat di cerita Potifar sampai gila-gila ya. Karena dia ganteng, perawakannya, waduh, hebat sekali. Jadi waktu tawar-menawar pun orang Midian pertama tidak mau beli. Kamu ini menculik orang ini pasti. Karena kalau lihat dari badannya, penampakannya tidak mungkin dia seorang muda. Tapi akhirnya dengan negosiasi yang hebat, lakulah orang Midian itu beli. Kemudian di tengah jalan, Opa baca di kitab Yasa, orang Midian ini ketemu orang Ismail. Mereka jual lagi sama orang Ismail 20 keping perak. Nah, orang Ismail ini pikir-pikir, lebih kita bawa ke Mesir, karena kita punya teman yang namanya Potifar lagi cari pembantu. Begitu ceritanya di kitab Yasa. Sehingga akhirnya Yusuf sampai di Potifar. Potifar itu kepala pengawal istana, kepala pengawalnya Raja Firaun. Jadi hebat ya, hebat itu Potifar. Jadi Yusuf kerja di Potifar. Tapi dia dipercaya Potifar karena Tuhan menyertai dia. Di sini kita belajar, kalau kita disertai Tuhan, apa yang Yusuf buat berhasil. Di rumah Potifar berhasil, di penjara juga dia dipercaya oleh kepala penjara karena Tuhan membuatnya semua pekerjaannya berhasil. Kenapa? Tidak mungkin Tuhan bantu kalau Yusuf jahat. Tidak mungkin. Karena di mata Tuhan ini Yusuf pemuda, walaupun baru 17 tahun ya. Kalau dia di rumah Potifar sudah 1 tahun, 18 tahun, tapi dia pemuda yang jujur, berintegritas. Dia digoda oleh ibu Potifar, dia tidak goyah. Belum tentu ya anak muda zaman sekarang kalau digoda oleh ibu yang cantik, pejabat tinggi lagi. Belum tentu seperti Yusuf. Tapi Yusuf takut akan Tuhan. Itu pertama. Kedua, Yusuf menghormati majikannya Potifar yang sudah berikan kepercayaan. Nah, di sini kita belajar, marilah anggota Warlot berintegritaslah. Yaitu takutlah akan Tuhan dan hormatilah orang-orang hamba-hamba Tuhan yang di atasmu. Seperti Yusuf menghormati Potifar ya. Dan singkat cerita, Opa kasih singkat saja, karena Raja Firaun mimpi, Yusuf dipanggil ke istana, dia bisa menafsir mimpi Raja Firaun. Raja Firaun mengangkat dia jadi Perdana Menteri. Di sini kita belajar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bayangkan, Yusuf seorang narapidana, orang penjara, bisa jadi Perdana Menteri. Nah, itu. Banyak hal yang kita bisa pelajari. Dan ingat, Yusuf itu adalah gambaran Tuhan Yesus. Dan ketika dia jadi Perdana Menteri, singkat cerita saja, kakak-kakaknya datang ke Mesir untuk beli makanan. Sini kita lihat lagi, Yusuf tidak benci saudara-saudaranya yang sudah membuli dia, yang mau membunuh dia, buang di sumur. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya bilang, kasihani kami karena Papa sebelum meninggal, Papa sudah pesan, jangan Yusuf menghukum kami. Karena saudara-saudaranya pikir selama Yakub masih hidup, Yusuf tidak hukum. Tapi Yakub mati, bapaknya berpesan, biar kami jadi budakmu Yusuf. Nah, ini terbukti mimpinya ya. Mereka semua menyembah dia. Bagus kan cerita Yusuf. Dan pelajaran yang kita lihat, dia seperti Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang menyiksa dia. Yusuf juga mengampuni saudara-saudaranya. Makanya Opa bilang dari awal, Yusuf ini pemuda yang luar biasa. Luar biasa. Tidak ada duanya ya. Mungkin di zaman sekarang tidak ada lagi Yusuf ya. Tapi tidak ada salahnya dengan pertolongan Roh Kudus kita contoh
contohi, kita teladani Yusuf. Terima kasih, semoga firman hari ini menjadi berkat. Oke, Oma mungkin mau lengkap cerita Yusuf. Bisa. Bisa, saya bisa. Di situ Hah? saja. Ini, mari Oma Palar melengkapi cerita tentang Yusuf yang luar biasa. Khususnya buat Warlot ya. Mudah-mudahan ada Yusuf di Warlot. Selamat siang teman-teman di rumah, Bapak Ibu yang menonton streaming dari Warlot. Ya, saya menambahkan saja apa yang tadi Firman mengatakan mengenai Yusuf. Saya melihat dari segi bagaimana apa gambaran kita zaman ini dengan cerita Yusuf di situ, dan dia hubungan itu tetap ada benang merah yang kita lihat melalui karakter Tuhan. Kita berbicara karakter di cerita Yusuf ini, bahwa karakter pertama yang menonjol adalah yang dibawa oleh kakak-kakaknya, ya, iri hati. Yang kedua adalah bagaimana kebencian iri hati itu membuat sesuatu yang fatal dalam hidup kita di luar Tuhan. Ketiga adalah bagaimana Yusuf menerima kebencian iri hati. Di sini kita melihat bahwa Tuhan mengajar kita, iri hati tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kalau orang sudah iri hati, dia tidak bisa melihat lagi apa yang baik di dalam karakter itu. Karena tuh sejak kita mempunyai karakter iri hati, tidak ada satupun bisa kita memikirkan yang baik. Semua kebencian mendatangkan malapetaka. Yusuf dengan sesuatu yang baik, tidak melihat umur, tapi bagaimana dia menempatkan dirinya dengan karakter yang baik, mau menerima sesuatu walaupun dia dibully atau apa kata zaman sekarang ya, dia dibenci ya, tapi karakternya dia tetap menerima itu dengan baik, dengan memberi pengampunan ya. Memang di dalam hidup ini kadang-kadang kita sebagai manusia menerima sesuatu yang di luar daripada kita, membentuk diri kita di luar daripada yang Tuhan mau ya. Karena apa? Kedudukan ya. Kedudukan membuat kita di luar daripada, kalau kita tidak mendapatkan kedudukan persaingan, maka timbul iri hati ya. Itulah sifat manusia. Sekarang kita mau menempatkan diri kita di mana? Apakah seperti Yusuf ataukah seperti saudara-saudaranya? Tetap semua ada dalam perjuangan. Kita saat ini bisa membaca, tapi kita di situ Tuhan ingin kita belajar bahwa iri hati tidak mendatangkan sesuatu yang baik, dan bagaimana kita menerima sesuatu yang tidak baik dengan kesabaran dan pengampunan. Di dalam apa yang Yusuf alami, kalau kita punya sifat seperti Yusuf, maka semua yang baik itu keluar dari kehidupannya ya. Mau mengampuni, bagaimana Tuhan berbicara juga di luar daripada kemampuan batasan manusia kita. Dia memberi tanda banyak bahwa aku memilih Yusuf ya. Ada hal yang begitu banyak mengenai kehidupan kita di masa mendatang ya. Banyak orang bilang, saya tidak bisa mendengar suara Tuhan, saya tidak bisa mendengar apa yang dia karyakan di dalam hidup saya. Memang kita tidak bisa kalau kita tidur di luar Tuhan. Kalau kita bawa kehidupan kita tidak pada jalur Tuhan, tidak akan kita ketemui ya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia kejar kita, dia selalu berbicara. Tapi banyak orang mau berbicara, mendengar suara Tuhan secara audible. Dia berbicara di sikap setiap langkah kehidupan kita. Itu suara Tuhan yang paling banyak kita bisa dengar. Nah sekarang kalau kehidupan kita salah satunya kita iri, bagaimana kita sudah simpan iri dalam hati kita? Bagaimana Tuhan mau masuk? Tetapi puji Tuhan, karena kita selalu dekat Tuhan, kita ditegur melalui firman-Nya, kita ditegur melalui kita berkumpul, bersekutu dengan teman-teman seiman. Sebenarnya banyak hal yang Tuhan berbicara di hidup kita secara pribadi, di kelompok kita. Itu bisa kita bawa untuk mengoreksi hidup kita.
Apakah kita ada di jalur Tuhan? Itu kehidupan kita sekarang ini Tuhan tidak sulit untuk kita ketemui. Cuma Tuhan katakan, maukah engkau ikut aku? Ya, dalam Tuhan, kadang-kadang pelayanan kita mau melayani. Kalau kita sudah melayani seperti di gereja, yang menjadi pengurus, tidak teman-teman, Bapak Ibu di rumah, bahwa melayani Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Yang paling pertama adalah karakter kita. Banyak orang pandang enteng dengan karakter. Kalau saya tidak, ya, bahwa karakter itu menentukan. Karena Tuhan juga katakan apa? Ada di situ kita belajar di firman bagaimana karakter Tuhan. Kita berusaha. Ya, jangan kita katakan bahwa aduh aku lemah, aku manusia. Itu tidak ada untuk orang-orang percaya. Aku harus sempurna sebagaimana Tuhanku sempurna. Nanti Dia yang akan menyempurnakan aku yang tidak sempurna. Bergantungkah kita kepadanya? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini. Mari kita seperti Yusuf, bawa hati kita. Dia dibully, dia dibenci, apapun. Dia juga masuk di dalam naik turunnya kehidupan. Sebenarnya itu bagian dari Tuhan mendidik dia. Tapi dia tetap setia. Dia tetap menerima apa yang dia hadapi. Ya, sampai dia seorang diri. Apakah kita ada di hal itu? Mari kita renungkan hidup kita. Tuhan mau kita bersama Tuhan. Maka Tuhan akan sempurnakan hidup kita. Tuhan akan menunjukkan semua apa yang Tuhan mau jadikan kita. Banyak orang mengatakan, kita tidak bisa mengenal Tuhan, kita tidak bisa tahu rencana Tuhan. Tetapi dalam firman, kalau kau dekat dengan aku, itu di Mazmur, kau selalu akan hidup. Semua apa yang aku rencanakan dalam hidupmu, aku akan memberitahu. Tapi pertanyaan, maukah kita? Jangan sesuatu yang tidak baik untuk kita putus asa. Mari kita cari Tuhan seperti juga Yusuf. Tetap mempertahankan kebaikannya, begitu juga kebaikan dari sesuatu yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Pada akhirnya juga mengakui bahwa apa yang Tuhan buat dalam hidup mereka itu yang terbaik. Ya. Terima kasih untuk siang hari ini. Itu saja yang saya bisa tambahkan pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Membaca Mazmur lagi. Ya. Sebelum terima kasih Om Apala. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, jadi siapkan hosti dan anggur, Bapak Ibu saudari, kita dengarkan dulu doa kita dalam bentuk pembacaan Mazmur 91. Mari kita deklarasikan doa kita dari Mazmur 91. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepadamu Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Engkaulah Tuhan yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu Tuhan, Engkau akan melindungi kami. Di bawah sayapmu kami akan berlindung, kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat
kepada rumah atau tempat kediaman kami. Sebab malaikat-malaikatmu Tuhan akan Engkau perintahkan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepadamu Tuhan, maka Engkau akan meluputkannya. Engkau akan membentengi kami sebab kami mengenal namamu. Bila kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertai kami dalam kesesakan. Engkau akan meluputkannya dan memuliakan kami. Dengan panjang umur akan Engkau kenyangkan kami, dan akan Engkau perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripadamu. Amin. Oke. Dan itulah tadi doa berupa pembacaan Mazmur 1. Mari kita siapkan hosti dan anggur untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang hadir bersama kami, dan juga Allah Roh Kudus yang tinggal dalam kami, Tuhan kami ketiganya yang esa. Terima kasih buat firman-Mu yang menjadi pedoman kekuatan bagi kami, terang bagi jalan kami. Jadikanlah kami Roh Kudus, pelaku-pelaku firman, dan saat ini kami mau melakukan lagi perintah firman-Mu, yaitu perjamuan kudus. Tuhan, ada anggur yang tersedia sekarang, dan begitu juga di rumah Bapak Ibu Saudara-saudari, kami memberkati anggur ini, dan juga hosti, atau roti, atau sirup, atau apapun yang dipakai, Tuhan kiranya memberkati dan mengubahkannya menjadi layak dipakai dalam perjamuan kudus. Dikuduskan dengan darah Tuhan Yesus. Anggur-anggur ini yang kami percaya adalah darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kamu mau lakukan perjamuan kudus sebagai tanda kami taat pada perintah-Mu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap melaksanakan, sama-sama katakan amin. Ya. Baik. Yesus. Dibaca. Ini dulu, Mama. Amsal 24 ayat 1. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Yang punya sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Dia Hanya marah-marah. Capek mungkin. Mama kalau saya Papa. punya berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bukan cinta karena lagi susah. Tapi nanti Tuhan hibur. Apalagi? Papa punya ya. Papa punya Lukas 1 ayat 37. Ini perkataan Maria ya, Ibu Tuhan Yesus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, mari kita laksanakan perjamuan kudus karena ini adalah perintah Tuhan Yesus ya. Kita baca dulu firman Tuhan dari Markus pasal 14 ayat 22 sampai 24 ya. Kita angkat hosti atau tubuh Tuhan Yesus ini. Firman Tuhan berkata,
ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan Tuhan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Mari kita ucapkan sama-sama. Oleh pengorbananmu di kayu salib, Tuhan Yesus, kami dan keluarga kami dianugerahkan tubuh jasmani yang sehat dan jiwa kami dipenuhi damai sejahtera. Kami tolak semua sakit penyakit, termasuk COVID-19, penyakit kanker, penyakit gula, penyakit jantung, dan lain-lain penyakit. Kami terima tubuhmu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Kita ucapkan sama-sama, inilah darah Tuhan Yesus yang telah tertumpah di kayu salib di Bukit Golgota. Oleh darahmu Tuhan, kami sudah dimeteraikan menjadi warga-warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta Kristus untuk melaksanakan amanat agung, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Kami terima darahmu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Sebelum doa syafaat, kita memuji Tuhan lagi. Nanti kalau ada pesan-pesan bilang mau ya. Puji Tuhan. Kalau kita masuk di dalam doa syafaat ya, mari kita puji Dia karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, agungkan selamanya. Sekali lagi, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sekali lagi.
Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa buat kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi? Jauh di rohmu yang suci, sahabat. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan sepenuhnya. Dan berharga sungguh besar pengorbananmu bagiku.
Sebelum kita berdoa syafaat, Oma Palar, Anda terima pesan ya. Silakan didengar. Selamat teman-teman, ada pesan dari Tuhan pada siang hari ini. Tapi saya pikir untuk kita semua, pada akhir-akhir ini banyak gereja, ada yang sudah buka, ada yang belum. On-site. Tapi banyak yang berpikir, yang saya tahu mereka tidak buka, tapi tunggu jawaban Tuhan. Ada juga yang sudah buka, pasti juga itu jawaban Tuhan. Kita pada zaman ini tidak perlu melihat itu. Yang kita lihat adalah bahwa Tuhan katakan, aku berbicara di setiap umatku, setiap gereja yang aku mau berbicara. Yaitu urusan Tuhan dengan gereja atau kita pribadi atau keluarga. Yang perlu kita lihat di sini, mari kita sandarkan hidup kita pada Tuhan. Apa yang Dia berbicara. Tuhan mau pada akhir-akhir ini, Tuhan pribadi dengan kita. Tuhan pribadi dengan gerejanya. Ya, kalau saya ambil kesimpulan, bukan dari semua ini, Tuhan menyeleksi seturut apa yang Dia mau. Tinggal kita, bagaimana kita meresponi, bagaimana hati kita taruh di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting untuk kita jemaat gereja yang hadir pada akhir-akhir ini, apalagi sesudah pandemi COVID atau sementara berlangsung. Mari kita lihat semua itu dengan mata Tuhan. Kita tidak melihat aku begini, ya aku punya gereja begini, aku punya gereja begitu, ya gereja yang lain begini. Itu bukan bagian kita. Mari kita bawa hidup kita. Apakah kita mau Tuhan berbicara dengan kita? Kita bawa, kita seleksi juga di hadapan Tuhan. Hanya ini pesan Tuhan, mari kita umat bersatu, ya gereja bersatu untuk melihat aku, tapi bukan melihat gereja. Di setiap apa yang tiap gereja, tiap pribadi, tiap keluarga mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Itu karena kita pada kita semua sudah tahu, kita menuju akhir zaman. Akhir zaman, setiap hal kalau kita mau ikut dunia, banyak kita akan terpengaruh yang negatif. Tapi tiap pribadi, tiap kelompok, tiap keluarga, tiap gereja punya hubungan khusus dengan Tuhan. Mari kita lihat semua itu dengan mata Tuhan, bukan mata manusia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Oma. Mari kita masuk sekarang dalam doa syafaat ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam masih masa pandemi COVID-19, kami tetap mengucap syukur kepadamu, dan di saat ini kami baru dengar dari firman-Mu tentang tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Yusuf yang masih muda waktu itu 17 tahun, kemudian 18 tahun, kemudian 13 tahun, kemudian di umur 30 tahun, dia menjalankan destiny Tuhan, menjadi Perdana Menteri, Wakil Raja Firaun di tanah Mesir. Ini satu kejadian yang langka dan ajaib. Dan kami percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan juga bisa mengubah kami, anggota-anggota Warlot atau siapapun yang punya pribadi yang baik, yang dikuasai oleh Roh Kudus, bisa menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman. Terima kasih Tuhan untuk teladan, dan kami percaya dalam menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kami diingatkan pada siang ini untuk memiliki karakter seperti Yusuf yang berintegritas, tidak bercacat celah, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kami mengalami pengangkatan. Tuhan, kami berdoa sekarang buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus, keluarga Warlot Ministry di siang hari ini. Apapun yang sedang digumuli oleh tiap-tiap keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang mengalami masalah, mungkin di dalam rumah tangga, mungkin di dalam pekerjaan di kantor, pekerjaan di lokasi-lokasi yang terpencil, Tuhan berikanlah jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi.
Tuhan tolong yang sedang dalam pergumulan dalam pekerjaan, dalam proyek-proyek yang Tuhan berikan. Berikanlah solusi dalam waktu dekat Tuhan, sehingga kami bisa bekerja dengan penuh sukacita. Seperti Yusuf, Tuhan jadikan selalu berhasil. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang dalam studi, sedang mengikuti lomba-lomba. Tuhan tolong agar anak-anak kami, cucu-cucu kami bisa berhasil di dalam studinya. Dan Tuhan tolong juga biaya yang kami pakai yang tidak kecil untuk biaya pendidikan anak-anak cucu-cucu kami. Tuhan tolonglah agar bisa tercover, dihandle, sehingga pendidikan anak-anak kami dapat berjalan lancar. Bagi Ibu Olvin yang sedang membawa anaknya Flo dalam mengikuti lomba di Jakarta dari Kota Palu, Tuhan tolonglah agar Olvin, Flo, dan segenap keluarga dalam keadaan sehat-sehat, dan Tuhan berikan kemenangan bagi Flo dalam lomba ini, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan, dan Flo juga bisa dipakai sebagai Yusuf-Yusuf di akhir zaman untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak bagi teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan, mungkin karena sakit penyakit yang belum sembuh-sembuh, atau mungkin juga yang sedang dirawat isolasi mandiri. Kami dengan iman katakan, oleh bilur Tuhan Yesus kesembuhan terjadi atas saudara-saudara teman-teman kami yang sakit. Dan bila ada yang berbahagia karena promosi atau ulang tahun atau apapun berkat yang Tuhan berikan, sempurnakanlah, lengkapilah ya Tuhan syukur dan sukacita kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami doakan pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi sekeluarga, Wakil Presiden Maruf Amin sekeluarga, serta semua pejabat-pejabat pemerintah bangsa kami, pejabat sipil, militer, dan Polri. Tuhan kiranya berkati. Curahkanlah roh takut akan Tuhan, sehingga pejabat-pejabat kami memerintah bangsa kami dengan adil, dengan jujur seperti Yusuf Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Wujudkanlah satu waktu Tuhan hubungan diplomatik antara pemerintah Israel, rakyat Israel dengan pemerintah, dengan rakyat Indonesia. Kami percaya Tuhan, Tuhan menginginkan perdamaian antar bangsa. Terima kasih Tuhan, kami doakan semua anggota Warlot dimanapun berada, baik yang ada di luar kota, bersama dengan orang tua, bersama saudara-saudara, maupun yang jauh dari keluarga. Tuhan kiranya memberkati, menjaga dan melindungi. Memberkati dalam pekerjaan, bisnis yang dikelola, termasuk bisnis nyaman sore yang dikelola oleh anggota-anggota Warlot dan bisnis-bisnis lainnya. Terima kasih Tuhan. Bila ada pelayanan sebentar buat teman Indra yang tantenya, Tuhan lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, hikmat dan kuasa Roh Kudus, sehingga ibu yang akan kami layani mengalami pemulihan, kesembuhan total karena kuasa Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan Ibu Maria dan anaknya, tante dari Juliet ya, Louis yang akan datang juga dilayani. Tuhan persiapkan mereka, terutama kami hamba-hambamu, untuk melayani jiwa-jiwa ini, sehingga banyak jiwa-jiwa disembuhkan, dipulihkan, dan diselamatkan oleh karya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika kami selesai sebentar dengan ibadah pertemuan kudus Warlot ini, kami akan makan siang. Terima kasih untuk makanan dan minuman yang Tuhan berikan. Kuduskanlah, berkatilah dengan firman-Mu.
supaya makanan minuman ini membuat tubuh jasmani kami sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan, dan kini kami mau menerima berkat-berkat daripadamu. Kiranya berkat-berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, menyertai kami yang ada di Tabernakel Warrock saat ini, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali mengangkat kita semua dalam peristiwa pengangkatan. Di dalam nama Tuhan Yesus.